Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Syekhana. Sirri Nabi alin Nabi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa hdi qalbi bi jahin nabi. Dastur darisukum ala sabilin niyati bihi ankum fa hasyara fanada fa qala wa idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujada wa buqiya. Wabil fathaya fathah azil zakarhuma wabil almin nabri a'lima qulubana. Allahumma wasi' mashhadana bil yaqin ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang selalu Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang paling besar adalah kita tetap beriman, kita tetap beragama Islam, dan kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat kita dijadikan Rasulullah, dijadikan menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, kerabat, pengikut wilayah qiyamah. Melanjutkan kajian kita bab tentang wudu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumratihi fid dharain amin. Faslun, pasal pada menyatakan segala syarat wudu. Adapun rajin daripada syarat itu apabila ada ia mewujud maka hasillah masyrut, artinya yang disyaratkan umpama Islam itu syarat wudu, maka wudu itu dinamakan dia dengan masyrut. Bermula syarat wudu itu ada 6 perkara. Pertama, dia harus orang Islam, maka tiada sah wudu itu daripada orang kafir. Jadi orang kafir kada sah wudu, yang sah itu adalah orang Islam. Yang jadi pertanyaan itu, apakah kita ini betul-betul Islam ataukah Islaman? Nah itu. Oleh karena itu kita hendaklah memperbaharui keislaman kita. Kenapa diperbaharui? Karena kita sehari-hari banyak mulai perbuatan, mulai kelakuan, bahkan niat dan sebagai bahkan keyakinan kita itu seperti orang yang kada Islam. Gawian kayak kada orang Islam, ucapan kada kayak orang Islam, pakaian kayak kada orang Islam. Nah disitulah kadang-kadang kita itu berkurang, minimal berkurang keislaman kita. Jadi oleh karena itu kita hendaklah memperbaharui Islam kita itu. Kayak begitu memperbaharuinya, setiap hari hendaklah kita itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Minimal ketika kita hendak berwudu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hendak sembahyang sebelum musalli beristighfar dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hendak guring bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila hendak guring bersyahadat, bila sudah mengucap dua kalimat syahadat, jangan lagi berbandir yang lain. Jadikan syahadat itu penghabisan kalimat kita, penghabisan ucapan kita ketika kita hendak guring. Bila mbah baca syahadat lalu berapa? Kada tak kalah matanya masih sigar, mbah tak minum kopi sigar, lalu membuka aja ke HP ulang. Kalau ada pasang kawan tadi mulai tadi kada dibeles-belesnya kalau ada. Nah, menda buka HP mbah melapas bahasa pulang baca syahadat karena tahalat sudah bacanya. Nah, itu yang dimaksud kita tuh memperbaharui Islam kita. Jadi seyogianya kita ketika mau beribadah, ibadah apapun dimulai dengan dua kalimat syahadat. Sebelumnya istighfar, salawat, hauqalah, la haula wala quwwata illa billah. Termasuk anak kawin itu juga ya lah. Anak kawin dah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu tuh semua. Karena apa? Karena kita ini kada sunyi, kada kawadi mungkiri banyak gawian-gawian kita nang kada Islam. Di antaranya kadang-kadang kita berpakaian kada kayak orang Islam, kadang-kadang etikat di hati kayak kada orang Islam kayak apa, seperti kita seakan-akan banyak kita tuh kada ridha dengan perbuatan Allah Ta'ala. Banyak kita mahwal nikmat Tuhan. Kenapa Tuhan memang kayak ini? Tuhnya aku menyemur benih, bebayah hendak kering hujan mendesaw. Jaka bepadah Tuhan, itu jadi kita. Atau macam-macamnya gawian kita hari-hari itu kan kadang-kadang kita tuh memprotes perbuatan Allah yang ada di dalam gawian kita sehari-hari. Kalau kita sudah merasa banyak amal, namun di balik banyak amal itu kita seakan-akan merasa musibah selalu ada. Padahal ya Allah, aku ini sudah sembahyang kayak orang, puasa kayak orang, bapik aja sudah aku ini begawi-gawi pemamakan minum, tapi kenapa musibah makan menimpa lawan aku? Si anggotona sebelah nyalawan laki wani, yang laki menjawab kadang-kadang pang. Misalnya sembahyang anak penyembahyang kat pindah karuan jiwinya, pindah lancar aja rezekinya. Nah, itu di hati aja tak. Apalagi kita berucap lawan kawan mengoyak. Nah, ini perbuatan orang yang tidak rida dengan perbuatan Allah. Maka bila kita tidak rida dengan perbuatan Allah itu seolah-olah kita tuh kayak ada orang Islam. Nah, banyak hal-hal yang lain-lainnya. Nah, oleh karena itulah hendaklah kita Islam kita tuh kita selalu diperbaharui. Ya, bersyahadat seorang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apabila bersyahadat itu barang aja minimal hendak beramal beribadah, atau hendak memulai baca salawat kah, hendak memulai mengaji kah, hendak memulai berwudu kah, hendak memulai sembahyang kah, asal jangan hendak mulai berhira aja. Berhira jangan bersyahadat. Nah, itu contoh diantaranya lah. Nah, jadi berwudu itu kita harus orang Islam. Yang kedua, berwudu itu syaratnya harus mumayyiz. Mumayyiz itu mampu membedakan. Seperti mumayyiz itu adalah sendirian dia makan dan minum dan sendiri bersuci. Maka tidak sah daripada wudhu kanak-kanak yang tidak mumayyiz. Pokoknya bila makan bisa menyuap seorang, minum bisa menyuap seorang, bakamih bisa berbasuh seorang, bahira bisa berbasuh seorang, maka orang itu mumayyiz. Artinya sudah sah wudhunya. Nah, beda kategori ini dengan orang tua. Ini ada orang tua makan sorangan kada kawa disuapi, minum sorangan kada kawa diminumi, berbasuh bakami kada kawa dibasuhi, berbasuh behira kada ingat lagi dibasuhi. Nah, ini tetap mumayyiz orangnya lah, tetap mumayyiz.
Jadi maksud di sini adalah orangnya sudah lewat kanak-kanak. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Baudu, suci daripada haid dan nifas. Nah, itu jelas saja. Dan keempat, jangan ada pada anggota barang sesuatu menegah sampai kepada air kepada tubuhnya seperti lilin. Nah, bahari zaman dahulu lilin, atau getah, atau kapur, atau daki yang di dalam kuku. Nah, jadi kuku itu jangan sampai berdaki. Anak supaya kada berdaki, kuku itu ditatak dan dapi. Jangan kuku dipanjangi. Uji orang bahari bila kuku itu panjang, itu adalah sarangnya setan. Bila kuku itu panjang, sarang setan. Jadi jangan sampai ada banyak menegah. Nah, kalau ini ada cat. Tahu mau orang nang bahina adalah. Nang pengantin kan hina keluarnya adalah. Nah, itu masuk ada banyak itu. Terus salah pian menilai, Allah nak menilai dia orang bersuah bahina. Bahari kawin ada bahina pangan. Bahari ada suah bahina. Nah, itu masuk ada banyak itu lah. Kuncinya itu rasa ada banyak itu. Nah, bedanya rasa banyak sah aja. Bedanya kada rasa kada usah. Bedanya kada rasa. Nah, jangan gitu. Nah, nang tahu pian ya kalau lah. Nang tahu pian itu nggak tahu rasa padanya banyunya adalah mengetahui rasa padanya itu lakas hilang, lakas luntur. Nah, itu mengetahui rasa padanya itu lakas hilang, lakas luntur dan sebagainya. Jadi jangan ada nang menghalang, termasuk sisik iwak ya juga ada. Termasuk sisik iwak. Pokoknya apa aja bandanya bila banyak kadakana kada sah wudu kita. Capkah apakah lah. Barang aja apalagi zaman akhir zaman kita banyak macam-macamnya. Termasuk tinta pulpen kah, tinta komputer kah, nang begawe di kantor kah. Nah, rasa pada kan dulu belinya rasa aja kan sah aja. Belinya kada rasa kada sah. Cuma kalau tinta tuh biasanya lakas Jepang hilang lah. Nah, kalau tinta itu lakas hilang atau digusuk-gusuk itu nah lakas dia hilang. Nah, berarti itu sah aja seperti itu. Intinya ketika kita berwudu tuh jangan asal wudu, diperiksa seluruh anggota wudu kita itu ada kada benda yang menghalangi. Makanya di situ lalu diperiksa. Makanya udah bubur itu jangan bubur terlalu kandal. Ini ada nang bubur nang 3 lapis. Ya kalau 3 lapis ulun jangan ada pinandu. Tolak saruan kada pinandu, mahaji mana nang ini. Kada pinandu lagi. Hilang lalu kunat sidin. 3 lapis. Nah, bawa bodoh kayak apa itu ya. Itulah akhir zaman ya kalau intinya bisa-bisa kita penting jangan menghalangi dari air ke seluruh tubuh. Kelima, mengetahui akan wudu itu fardu. Nah, mengetahui akan wudu itu fardu dan jangan menukarkan suatu fardu dengan nang sunat. Artinya maksud fardu itu di mana anggota wudu itu nang wajib basah. Nah, nang wajib itu kalau bila membasuh muka dari ujung rambut di atas sampai ke bawah dagu, dari sebelah telinga kanan sampai sebelah telinga kiri, putar gitu nasa kelilingan. Nah, kalau tangan dari ujung kanan, ujung tangan sampai ke siku ya kalau. Nah, kalau dahi membasuh sebagian kepala minimal basah 3 helai rambut. Nah, kemudian talinga, nah talinga itu sunat iyalah. Nah, talinga itu sunat, jadi harus bisa membedakan. Nah, imbah talinga hanya membasuh 2 mata kaki, 2 betis, nah sampai ke mata kaki. Yang paling berbahaya itu kita rancak di betis. Yang paling berbahaya itu rancak di betis. Banyak kadang-kadang kita tuh bila sudah sembahyang salam hanya tayi di telapak betis, soalnya ada nang berikit.
nang kayak lakban atau apa itu kan menempel lem. Nah kayak pas sembahyangnya bila sudah salam itu pian rasakan, pian tafakur, hati pian tuh mengira-ngira tajajaknya ini sebelum berwudu kah, sesudah berwudu kah. Rasakan itu. Nah perkiraan bila rasa sebelum berwudu sudah tajajak, lalu berwudu berarti kada pacolnya, nah berarti kada sah wudu tuh. Walaupun sudah sembahyang berarti sembahyangnya kada sah juga. Bahasa pian wudu, bahasa sembahyang. Tetapi kalau pian meyakini di hati, oh aku tadi kayaknya tajajakannya sudah imbah wudu, lalu di higa lamari tadi bekas ada nama udah nang lakban misalnya, lalu aku tajajak. Nah kalau dia yakin akan sesudah, maka itu sah aja sembahyang kita. Intinya kita sendiri yang menyudahinya. Nah itu. Jadi harus bisa kita membedakan mana nang wajib, mana nang sunat. Masalah sah wudu dan mandi junub dan sembahyang dan barang sebagainya. Barang siapa mengikatkan segala perbuatan yang di dalamnya itu fardu, atau diikatkannya setengahnya fardu atau setengahnya sunat, itu pun sah juga. Keenam, hendaklah air yang suci menyucikan. Nah itu jelas, bila bodoh air suci menyucikan. Adapun orang yang senantiasa hadas, maka hendaklah ia mengambil wudu di dalam waktu juga. Hadas yang dimaksud di sini orang itu misalnya bakami atau behira kada kau ditangguh, atau orang itu behiraan atau bakami kada tiis. Nah bila orang nangkai ini jangan berwudu bersong-song. Berwudulah sudah bila parak sampai waktunya. Bila sudah parak waktunya hanya berwudu. Bila pianang orangnya sil-sil baul, rancak kemih kada tiis, rancak titik sampai waktu sholat, tetaplah pian sholat. Kayak apa caranya? Pian memakai kurungan. Kalau lelakian kurungannya nyaman, ada orang menjual kunmuruk janganlah kurungannya nang bakal ada di esta. Jadi bawa aja sembahyang bodoh, walaupun titik rasa sembahyang ada apa lagi nya tak orang di dalam bibinian ada yang jual sepetik lah. Nah ya bujur sepetik. Nah bila hendak sembahyang pasang bodoh. Nah ketika saat sembahyang nya keluar itu kada apa lagi, sah sudah. Tetapi satu kali juga memakainya. Bila sudah salam selesai dah buang, jangan lagi sembahyang basah. Nah sembahyang yang kedua itu membawa najis sudah. Itu najis sudah. Jadi sekali dia memakainya itu sekali memakai satu kali pakaiannya satu kali pakai gitulah. Nah itu nang bakami kada tiis atau nang haid nang sudah liwat harinya, liwat sudah setengah bulan masih aja keluar, atau orang beranak sudah genap sudah tapi ada aja nang keluar. Nah jadi sembahyang kayak itu. Nah ini artinya apa? Artinya orang bahar itu mengatakan sembahyang itu nang kita tuh sudah berpenyakit nang kayak itu, tetap sembahyang itu jangan ditinggalkan. Karena jadi masalah kita ini ketika kita sehat ini kenapa maka kita tidak sembahyang? Yang jadi masalah dah. Ketika kita sehat, bakamih normal, bahira normal, makannya normal, tapi kenapa maka ada sembahyang? Padahal agama itu walaupun kita sudah berpenyakit pun sembahyang itu kada ada istilah parah itu kada ada istilah sembahyang itu kainah itu kada ada. Tetapi kita kenapa kita kada menggawi nah itu. Jadi kalau melihat di sini rugi benar kita apabila kita itu kada sembahyang.
melambatkan sembahyang dan kita kan rugi ya kalau ingatlah je guru semalam nang di Sampurna nah ya kan pindah aja rezeki badua aja sih dan hendak sugih badua hendak lakas sugih tapi ketika Tuhan memanggil sembahyang balalakon kan balalakon jadi kada sesuai antara doa dengan usahanya antara doa dan usahanya nah sama juga dengan keseharian kita sehari-hari berdoa minta nyaman hidup minta sugi tetapi ketika orang mendata pendataan kepada miskin kepada miskin padahal berdoa hendak jadi orang sugi hendak jadi orang nyaman tetapi ketika pendataan kepada miskin nah jadi antara doa dan perbuatan berpelampang ibarat kapal tuh supir hendak ke banjir nang di belakang hendak kapal puas akhirnya kada jalan yang ya nang kada mau sugih kada mau nyaman dah lambat dah karena pak gawian kitanya berlawanan gitu nah berlawanan sebagainya. Nah jadi di situ kita harus introspeksi diri sama dengan berwudu. Berwudu itu apabila kita tuh berwudu sesuai syariat, sesuai rukunnya, maka wudu kita itu akan menyinari tubuh kita, menyinari raga kita dan mempengaruhi batin kita. Apabila kita tuh berwudu sesuai rukunnya, apalagi berwudu tuh pian membaca doa pian baca punya wajah orang bahari itu batabi berwudu tuh nah kada manja anjap terus jujur batabi itu nah itu membuahkan di dalam batin kita, membuat kita tuh menjadi orang nang penyabar, membuat diri kita tuh orang nang tenang, membuat diri kita tuh menjadi orang nang santun. Kada lagi membuat diri kita tuh nang emosi-emosian, penganggapan, mencuriga ke orang lain. Kada lagi. Karena itu buah daripada wudu nang sempurna. Buah daripada wudu nang sempurna. Apalagi kita sholatnya sempurna pulang, itu makin tambah lagi. Di wudu aja kan kita sudah sempurna, itu sudah luar biasa hasilnya. Nah. Keenam, hendaklah dengan air suci yang mensucikan. Ya kalau berwudu itu air suci dan mensucikan. Artinya berwudu itu banyu suci. Nah, kesucian air wudu itu mampu mensucikan yang lain. Ulun mau ulangnya kan guru adib semalam ya kalau bila pian berwudu tuh nah tanai wudu pian tuh ambil nang betis kanan. Itu kena makan lawan anak atau pasien atau penarang hati nang harap lebih hebat daripada minta nonton guru. Kenapa? Karena doa orang tua kandung itu lebih abdal daripada 100 wali kutub. Kita rancak nonton guru Habib wali besar minta banyu guru, minta banyu gasan siapa, gasan anak. Kada salah. Tapi ada yang lebih hebat daripada itu. Yaitu air wudu kita seorang. Air wudu kita seorang. Orangnya kan banyak ada tulak. Menang tulak tahu sih dah. Mau orangnya sih nang ada tulak. Nah untungnya lagi je sidin kalau nanya di dapat ilmu juga. Boleh je sidin dijarang bunyinya. Nah ya kalau adalah teh kasih dan adalah kopi kan. Ya, atau kakan-kakan wihdinya ketujuan no apa ngasatro atau nang kalau di kota tuh macam-macam teh pada teh puci dinya macam-macam. Tapi banyunya dari bawa banyak air wudu kita itu jadi penarang hati gitu. Ingat lu naruh Guru Salman Bahri mengatakan karena apa aja sidin orang Bahri itu anak-anak Bahar itu belain anak-anak oyah ini, maaflah anak-anak Bahar itu aja sih dasar kuitannya mulai menyuapi makan,
mulai menapaskan baju, mulai memandi tukwitannya. Ada orang wahini di sini tuh zaman guru Salman Bari berkisah memandi di sini orang mandi anak kita nih, orang menyuapi anak kita, orang memandi anak kita, orang paksa kuitannya sibuk gawe dititipakan sehingga tabiat anak menuruti orang itu. Jadi jangan sarik bedanya belain lawan seorang kelakuannya. Kenapa? Karenanya orang lah mendidik kan gitu tuh. Nah itu juga bahaya itu. Nah jadi penerang hati kita yang paling hebat ya tadi air wudhu. Makanya airnya tuh air suci lagi menyucikan gitu. Nah artinya bermanfaat seperti itu. Mengkesan lagi pang boleh aja rusah. Ini ada bertakon dulu kan berdasar lagi itu guru aja bertakon pang kayak apa sekira lagi ampih menjinit ada tuh mah ada kan dulu berdasar lagi sekira laki ampih menjinit aja ya mengalih zamannya ini ya kalau nanya tadi doakan ya kita harus ya kalau doakan gitu karena kawan kita kalau ya nah aman mendoakan laki itu aja salawat aja supaya laki itu bukan menundukkan laki lain, aman menundukkan pun rajanya sudah ya kalau pasti tunduk katanya maksudnya masih ya kalau bacakan salawat bisa 1000 kali dan bacakan salawat 1000 kali di banyu minum tuh dia bacakan salawat 1000 kali kira makan amun banyu putih curiganya tapi mengkopinya ada curiga. Tulis pian di kopi itu kalimat Allah Muhammad pakai hidung alif lam lam ha tahu kalau alif lam lam ha Allah alif lam lam ha mim ha mim dal Muhammad. Amun kada bisa menulis dibayangkan seakan-akan pian melihat huruf kalimat Allah Muhammad itu ada di dalam banyu itu nah seakan-akan pian tuh melihat tulisannya itu ada di dalam situ. Nah itu hanya kena makan daun laki itu cuma jangan sekali pian berobat berapa kali kena obat mandi sawan jalan datu bari 3 kali ya Allah artinya jangan sekali artinya berkali-kali lah gitu. Karena Allah menyuruh kita itu wajahidu bersungguh-sungguh gitu. Itu ujian Allah Ta'ala, itu ujian. Arti ujian itu dibalik suatu musibah itu ada rahasia nang pacang kita terima, itu arti ujian. Kalau musibah beda, kalau ujian lain. Kalau ujian itu ada rahasianya. Orang kalau lulus kelas 6 pasti ujian. Bilanya lulus dapat ijazah, itu artinya dapat kemuliaan. Kita kan ada juga di dalam rumah tangga ada hal-hal yang membuat kita kada nyaman, membuat kita pusing, membuat kita stres, membuat kita macam-macam. Kita sabar, itu ujian. Nah di balik itu ada kena rahasia Allah Ta'ala akan memberi kepada kita. Semuanya kada ada nang sia-sia dari Allah. Nah tapi kita bila pian rajin bodoh, insya Allah pian do tenang. Nah bodohnya tadi harus sesuai syariat. Nah bujur-bujur bodoh tuh, nah niatnya bujur-bujur, bodohnya bujur-bujur, sebagainya dan sebagainya. Gawinya ringan, tapi menggawinya kita tuh bisa sembarangan dan kalau kita bujur-bujur hasilnya pun juga luar biasa. Adapun pada orang yang senantiasa hadas hendaklah ia mengambil wudhu dalam waktu juaya. Paslun, pasal pada menyatakan menyapa atas 2 mus maka yaitu telah masyhurlah dalam hadis ini barang siapa yang akan menyapa mus itu. Jadi bermula harus menyapa atas 2 mus itu ganti daripada membasuh kedua kaki tatkala wudhu.
minum bersepatu. Adapun syarat menyapu atas dua mus itu 7 perkara. Pertama, harus menyapu atas dua mus itu jika dipakaikannya kemudian daripada sudah wudhu itu atau mandi junub atau tayamum. Kedua, hendaklah kedua mus itu suci. Ketiga, hendaklah kedua mus itu tegah yang dapat di bawah air pajanan tersebut kepada orang yang pergi-pergian karena hajatnya. Keempat, hendaklah ada mus itu menutup tempat berwudunya, maka kedua kaki. Ini kisah orang yang bersepatu. Jadi orang bersepatu itu boleh berwudu, yang dibasuh itu sepatunya aja boleh. Ini nang bukan tentara lah. Namun pian bersepatu bisa apa? Ini tentara. Makanya tentara itu jangan bisa dikinya naik ke masjid. Ya tentara punya ke masjid bersepatunya. Ini boleh tentara itu khusus separuh juga panjang sampai sini. Nah, itu mulai zaman Rasulullah juga tentara perang tuh pakai sepatu karena bila dipacul arahat sembahyang ada musuh. Iya, padahal merok sepatu timbak orang. Nah, itu jadi sejarahnya kenapa boleh bodoh pakai sepatu. Nah, itu di zaman Rasulullah. Nah, ini kan mon pian bisa anak tentara, jangan takajutkeun anak pian. Sembahyangnya bersepatu, jangan takajut ini karena boleh. Jadi sepatunya yang dibasuhnya. Kelima, hendaklah jangan terus air ke dalam melainkan bertempat jua, karena hendaklah meninggalkan musuh daripada orang yang tidak dalam negeri. Cuman orang bersepatu itu bila nya memacul batal dah wudunya. Bila dia polnya ini bodoh, nah walaupun ada pengantutnya, lalu dipaculnya sepatunya batal dah wudunya. Nah, kayak itu. Ya, karena waktunya membasuh itu tuh dianggap satu juzuk daripada badannya, itu kan satu juzuk daripada badannya. Ketika yang memacul maka batal lah ya. Pasal pada menyatakan segala yang membatalkan wudu. Bermula yang membatalkan wudu itu 4 perkara. Pertama, barang yang keluar daripada salah satu daripada dua jalan. Nah, kita mau ulangi yang dulu juga lah. Cuma ini beda kitab. Kenapa ini kitab dari kolam lainnya kita mengambil barakah. Ini ada kolam lainnya pian kealiman sidin itu luar biasa. Semua ilmu sidin kuasai. Dado kelampayannya orangnya yang ditimbulkan sidin itu hanya ilmu fikih, padahal sidin orangnya ahli tasawuf. Dan dado kelampayan itu kemasyhuran kebesaran sidin itu bukan hanya di kalangan manusia, namun juga di kalangan jin. Jin aja tunduk lawan sidin. Nah, ya namanya dado apa ngarannya? Datu Baduk. Nah, itu kan itu berislam menjadi murid datu kelampayan. Jadi anak-anak ada hubungan dengan datu kelampayan itu luar biasa karamahnya sidin itu. Kita ini kan berataan berkat sidin. Karena sebelum datu kelampayan kita ini jakaibat orang berislam itu ada beberapa banyak. Nah, ketika kedatangan datu kelampayan itulah sehingga menyebarlah agama ini di seluruh Kalimantan. Jadi luar biasa ambil barakahnya itu. Nah, jadi kita sabilal ini kita mengambil barakah daripada sidin. Nah, jadi yang membatalkan sidin wudhunya itu keluar daripada salah satu dua jalan. Jikalau nadir sekalipun atau kabau atau ulat, nah artinya walau ulat yang keluar, nah, walau batu yang keluar, walau kayu yang keluar adalah yang keluar kayu, yang di muka atau yang di belakang, nah penyajian yang keluar. Mun guru arwah guru padlan bari mana jadi kami menjodohkan walau intan di situ yang keluar, intan keluar, ya adalah guru intan ada aja sih. Ya kan orang mendulang itu kan biasanya berjamaah. Misalnya sekelompok itu berlima, ada nambah 6, ada 10. Siapapun yang mendapat ampun bersamaan, kan gitu. Sapiat ke dua piat, sakarat ke dua karat ke, apalagi sapun udah larang benar. Nah, adanya sudah kelompok banam, siapapun yang mendapat berarti bersamaan gitu. Nah, ada insiden dari orang hendak culas. Ketika ini tak bisa dapatnya intan supaya jangan ketahuan kawan ditaguknya intan itu. Nah, taguknya intan itu kayak halus bang pada kali kira halus aja
Nah, kayak apa tuh? Kayak sahang. Nah, kan intan tuh karas pada batu biasa. Sehingga setiap kalinya bahira diperiksanya. Nah, mencari intan. Pas suatu sakit parut, hendak bahira, sakalina keluar, intan warana keluar. Ini supaya menyelamatkan jangan sampai keluarnya bercampur. Jadinya makan kada, minum jaga biar. Jadi mah dang bahira, sakali bahira nang keluar intan sebiki. Nah pertanyaannya hukum fikihnya nih, batal kada wudunya. Nah kan gitu, batal kada wudunya. Nah jadi menurut di sini walaupun nang keluar tuh intan tetap batal wudunya. Walaupun nang kada keluar kami ya lah atau itai tetap batal wudunya. Nah itu yang dimaksud. Atau cacing di sini. Atau barang sebagainya cacing. Nah orang keluar cacing. Jika dikeluarkan kepalanya maka dimasukkannya pula kepalanya, itu pun batal juga. Menjanguk cacing bubut pulang ke dalam. Atau angin, nah ya atau angin ya batal juga. Kantut. Oh ini ngarannya kantut, berarti dadu nyambat angin dari hadapannya sekalipun. Nah walaupun angin di hadapan, bisa lah di hadapan angin keluar. Menulun kada bisa. Tawon pian. Aku pikir nih. Ya, nah ulun tahu angin tuh keluar di belakang aja. Nang di muka bisa angin keluar. Amunnya bisa keluar angin, tetap batal wudu pian. Tiap angin namanya enggak tadi. Ya, kita lanjutkan. Atau angin jika dari sekalipun atau darah bawasir yang di dalam dubur. Nah, darah bawasirnya orang nang apa namanya bawasir ambian. Nah darah ambian keluar batal juga wudunya. Atau mazi keluar juga wudunya batal juga wudunya. Atau wadi melainkan mani dirinya hanya mandi wajib. Nah aman keluar mani kada batal wudu, cuma mandi wajib sama air. Kalau mazi dan wadi batal. Kaulah pian membedakan antara mazi dan wadi. Kalau mazi menyangkut apa huruf lah. Kalau mazi guru Badi mencontohkan mazi itu kita tuh jasidin apa namanya, kalau orang laki itu misalnya menaiki pinang itu kan licin, lalu diragapnya betang pinang atau betang pinang itu diragapnya kenyamanannya meragap betang pinang tuh basahnya itu mazi ngarannya, basahnya tuh kada berasa gitu. Nah kalau mani kan membasahkan berasa. Nah kalau wadi itu kekuatan hayalan. Kalau wadi kekuatan hayalan. Pian medih gambar mabongasnya jasidin mahayal pian basah itu wadi ngarannya. Nah itu batal wudunya. Kalau mani kada batal tapi wajib mandi. Nah itu masalahnya. Masalah jikalau mandi orang lain atau mandinya yang dimasukkannya daripada segar siapapun atau kayu kapur dan barang sebagainya obat, jikalau keluar maka sekali itu membatalkan juga. Masalah jikalau ada lubang yang di bawah pusatnya maka keluar seperti yang tersebut itu juga, maka tertutup jalan yang asal batallah wudunya juga. Kedua, hilanglah akal. Orang yang batal wudu hilang akal, pingsan atau gila. Nah pingsan atau gila itu hilang akal, maka batal juga wudunya. Tapi kalau hilang akal karena terguring selama kada bergerak di dalam kegerakannya itu kada batal. Pian terguring duduk pian tapi bersandar pian duduk dah bersandar pian tak kalap pian guring itu pian kada batal. Tapi ketika pian
tak kalap lalu tak unggut, nah tak unggut tak angkat burit pian Allah ya ya kawan negara kawan tiga nah itu batal dahulu pian biasanya kita ini nang tarawih. Nah ya kan kita mah dengan tarawih itu nah sawat aja imah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanallah ma'bud lalu ada panjang tuh wiritannya sawat tujuh bakalak pernah aja guring aja boleh ya selama kada tagara kada batal tapi udah tagara buritnya batal semua kala Allah subhanahu wa ta'ala kita ambil berkat sedikit ada yang bertakunkah dahulu silakan. Iya bertakon di catatan barangnya lah. Ada nomor takun kayak apa aja ubat mau nambahin lagi nang ketujuh menjinit di jari itu nah orang menjinit itu kan kalau ditambahi bang lah itu kesadaran karena itu kan gawian nang memabukkan itu kalau dia itu salah satunya itu dibintakan penarang hati aja sudah didoakan dan dimintakan banyak penerang hati kayak apa caranya itu ujian lawan pian bisa lagi nangka itu apa boleh buat jangan jual pian putus asa menyasar aku balik sianu jangan menyasar itu ladang amal seperti Siti Asia istri Firaun kan tak laki Firaun sekalinya lagi ngaku jadi Tuhan nah itu ladang amal jadi apapun yang sudah kita terjadi itu jangan disesali balik kena kayak apakah bahari pas aku baik bener lagi kuning makanya akun saklewih ini aja berubah aja nah jangan disesali itu ladang amal Allah memberikan ujian lawan kita ini nah itu tuh jadi diuji oleh Allah tuh kadang-kadang kita itu dari awal kada tulus kita balaki bebini itu kada tulus apabila kita telah balaki bebini karena hartanya itu kita kada sawat lawas mati karena kita diuji Tuhan kekurangan harta karena dari awal kita menghendaki jodoh itu karena hartanya apabila kita karena rupanya ini diuji Tuhan rupa nambunga serupa nang ganteng rupa nang gagah itu sedang ada Tuhan membalikin setelah itu diuji Tuhan makanya semua itu kita jangan karena harta jangan karena rupa tapi carilah dalam bahasa agama itu palpar bidzatiddin pilihlah kelakuannya pilihlah akhlaknya jangan memilih putungannya marahnya hirang tapi baik kelakuannya daripada nang putih bungas bisa menduakan yang bungas ya kalau malah gitu itu nah, pokoknya syukuri nah ada nah jadi luruskan nih niat nah jadi nang laki nang besi nang tadi itu di apa namanya didoakan dibanyakin baca salawat berkat Rasulullah aja kena ada apa berkat Rasulullah berkat salawat hanya taubat aja kena insyaallah cuma jangan disarikinya ini sebenarnya ada hendak juga nah cuma karena kita doakan akhirnya hidayah Allah akan turun kepadanya. Pertanyaan yang kedua ulun tanya Pak masalah mandi pengantin atau mandi 7 bulanan itu kebanyakan orang mandi pakai mayang tuh antara kambang dale atau pakai kain atau pakai kain putih nah ancap lu nulis aja buka HP punya tuh atau nyiur tumbuh nah nyiur anum kalau menurut hukumnya kayak apa tuh mohon penjelasan pian atau kain kuning nah ini rame kalau pengantin nilai atau sudah kawin betianan mandi 7 bulan lalu basuh nyiur itu memang hukum asalnya memang tidak diharamkan kada dibolehkan kada yang jelas pegawai itu selama itu kada meyakini itu selama kada meyakini itu nang menentukan itu dibolehkan kalau hanya sekadar untuk apa namanya tapaul aja orang telah itu dibolehkan misalnya orang mandi 7 bulanan lalu masuk niur tumbuh berharap mudahan nanti dalam parut anaknya lelaki
Nah lalu niur tumbuh, kenapa tumbuh? Laki itu tumbuh Pak. Misalnya itulah, itu dibolehkan aja tafaul karena itu. Cuma tetap berkeyakinan Allah memberikan. Itu semacam tawasul juga karena itu dibolehkan. Tapi jangan menuhanakan itu. Katanya bila kada benar ngalih kena kalau kesurupan kalau apa, nah itu bahaya. Jangan telah yang menahan andeki aja bisa jadi pengantinan, andeki gula herbang, andeki apa uyah nih ada apa andeki aja. Cuma jangan menuhanakan dengan itu. Belinya kesurupan berarti itu Tuhan mandiri kesurupan juga mas. Belinya kada berarti alhamdulillah Allah melindungi. Nah artinya silahkan aja. Itu budaya karena adat atau budaya sama aja bahasanya. Itu adat atau budaya karena kita ini maaf, kita ini Bapak Ibu gawian itu memang gawian pada Tuhan kita bayari. Kita ini kan sebelum kita ini kan Islamnya terdudi nih. Kita ini kan Islamnya terdudi. Nah jadi ulama-ulama bahar itu nasa kira kita ini berislam lalu dimasukilah lewat itu. Jadi budaya itu kada dihilangkan. Memang agama Islam itu kada menganjurkan kita tuh harus menuruti budaya Arab, kada memang kada mengharuskan. Andai menuruti budaya Arab boleh juga, tapi andai kada salah juga. Apa budaya Arab? Contoh misalnya orang Arab tuh kada juga bergamis. Jadi bila orang Islam wajib bergamis lah, kada juga. Anda bergamis kah kada apa-apa. Karena pakaian budaya termasuk kayak kita mandi itu kan budaya kita Nusantara, budaya kita. Nah selama itu kada menyalahi dibolehkan aja. Bahkan orang Bahari malah di situ disisipkan dengan agama. Apa disisipkannya? Bila memulai baca bismillah, bila memulai baca salawat, nanggapian nama mandi pengantin ya kala. Nah menaja bicara putar cara aja keliling ke belakang. Bila memutar tuh jangan putar wara sambil diiringi ayo kita sambil salawatan. Oh barang salawat busra. Salawat apakah salawat? Salatullah salamullah bisa baca. Kenapa boleh? Nah itu. Jadi antara budaya dengan agama itu disatukan gitu. Nah, dibolehkan. Cuma jangan sampai agama kalah dengan budaya. Nah kalahnya tuh kayak apa? Mandi pengantin jam 6 maghrib jam 6 juga. Gara-gara mandi pengantin nama mandi gada sembahyang, pengantin gada sembahyang, coba panjangkan. Nah nang salahnya ada sebutin, nah udah ada sependapat mandi pengantin di muka rumah nah itu pengantinnya aduh bejo kalau nah malah di belakang aja mandian, ada mesti harus di muka rumah. Nah itu memang bahari orang di muka rumah. Nah itu budaya. Nah karena budayanya menyalahi dengan agama, ayo ganti dengan sesuai dengan agama. Nah mandilah ke belakang saja, jangan dilihat orang. Cukup nang mandi aja nang melihat, jangan jadi tontonan. Nah kayak itu boleh tonton tapi jangan terbuka aurat perang. Kayak itu, nah, jangan terbuka aurat. Nah lalu nampak kayak mayang itu syaratnya supaya harumnya mah juga harum ya kalau pakai kambangnya harum kalau makai pian juga ada pengantin orang pengantin tuh lo berebut yang berebut akan nang di apa yang ngarannya nang di pengantin tuh mau ngarampai kan pak di pengantin tuh berebut tuh ya kalau dimandiakan jaga itu nah. Nah, pakai kain dan sebagainya. Nah, itu dibolehkan aja selama kada menyalahi adat. Intinya semuanya serahkan kepada Allah dan melaksanakannya, jangan sampai menyalahi adat, melanggar agama kita. Kain kuning kah sama aja juga itulah. Nampak kain kuning kah kadakah sama ya orang baca manakib itu sama. Kada wajib pian harus ada kopi pahit, kopi panas, harus ada nyajen. Oh kada pisang aja, kada roti apa lagi, roti pakai tapai. Kada itu kada apa, kada apa. Pun pihak mandeki ayu juga, kada apa. Kada apa kalau harus wajib kada.
Dada harus wajib dong dada. Artinya jangan dipaksakan bila kada ada duitnya. Ini mah kasihan sampai zaman akhir. Nah kada duitnya harus nukar dupa, harus nukar pisang, harus nukar roti manis. Kada ada dalilnya gitulah, kada ada dalilnya. Nah, cuman kalau kopi itu dianjurkan aja. Kenapa jadi dianjurkan? Kopi itu minuman para wali-wali dan para nabi. Selama ada rasa kopi itu ada, hawa kopi panas do ada apa jurang mau hawa kopi itu kan, itu malaikat rahmat itu datangan. Itu roh-roh para aulia, roh-roh para nabi-nabi itu kata jadi kopi minuman Pak. Bahasa orang Bahari kopi itu minuman dadu. Maksud dadu itu orang saleh Bahari lah. Nah cuman kopinya tuh kopi pahit. Nang kopi nang bujur-bujur nang bermanfaat tuh kopi pahit. Lalu orang wih ini Bahari Jepang juga dulu orang dua, nang pahit ada, nang manis ada. Padahal nang dianjurkan sebenarnya nang pahit. Guru kubah tuh bian sidin kopi pahit genap pada cangkir ulun ini nah. Nyorong sidin kopi pahit ke si gudang gada habis sidin minum. Nah, karena wali-wali memang kaitan minum kopi. Nah itu aja. Kalau wadah itu kan harus apalagi pencok kan. Kada harus ada ayu. Kita apa-apa kita. Nah, umpamanya pian badupa, mun badupa sareng jangan lupa nang bebilah. Mun pian hendak badupa, dupa tu nang babakar. Jangan lupa nang bebilah nah. Kenapa? Bukan kada boleh, cuma ada hadis Rasulullah, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai sesuatu ibaratnya sama. Kenapa jadi sama? Karena dupa nang babilah itu bubuhan kalenteng. Tahu kalenteng? Cina. Monya. Kan itu bubuhan majusi itu. Apa itu majusi? Menyembah api. Sama ulang tahun bertiup lilin, hati-hati itu menyembah api. Bila menyembah api itu kada orang Islam itu majusi dan Yahudi. Jadi mau nak ulang tahun kata usah berlilin-lilinan. Karena itu bukan adat orang Islam. Itu ulang tahun kada menang hati. Cuma jangan budaya orang sebelah dituruti. Nang baburdahan aja kah. Nang berbagi kado, ayo berapa kado dibagi situ. Cuma kado usah berlilin, karena berlilin itu merusak akidah. Mau nak berlilin juga sama nerangin apa kado berapa Coba jangan ditiup, pasang niat dulu jadi tiup api. Nah itu majusi, hati-hati. Maniup mudah-mudahan panjang umur, yang murah rezeki. Tiup lilinnya, rusak akidah, bersahadat dosa. Itu berbahaya kita. Jadi kita menuruti orang itu jangan kebablasan, direhati dan sesuatunya dan sesuatunya. Ya mudahan jelas lah. Artinya mau dipangantin dan 7 bulan itu dibolehkan aja gitu. Artinya anak menggawi silahkan, nah kada menggawi silahkan. Kada apa-apa. Kalau pang bilang menggawi itu anaknya alim lah ya. Siapa yang menjamin? Kada juga, nak kada menggawi anaknya uyuh aja, kada ada juga buktinya kan. Nah sama. Jadi itu kada ada sebuah jaminan, itu hanya sebuah tradisi biasa saja. Artinya jangan takutan, kada ada berduit, kada menggawi, jangan takutan, kada apa-apa itu. Itu bukan sebuah kewajiban. Sama dengan macam menakib tadi juga lah. Kada kau menyapakan nang apa nang tadi nang dihadap macam tu, itu kada wajib juga. Allah Ta'ala alam. Ada kan bertakon bila kada ada kita berberkat sedikit. Sengaja jam 2 karena ulun ini jadwal berubah juga pian. Jadi minta maaf ya, mudahan kau jam 2 aja tak panjang waktu. Mangkala kau turun minggu ini minggu dudi. Kata kau saat bulan sekali sebulan sekali barang aja. Ya kalau yang penting kita kau bawa kumpulan, kita mengambil barakah karena ajar Rasulullah alaikum bil jamaah, fa inna yadullah ma'al jamaah. Biasakanlah kami itu berkumpul-kumpul orang banyak, maka rahmat Allah akan meliputi diri kamu.
Kalau Ma'alif rahimahullah, amalan yang ke-10. Nah, ini yang pintu rezeki semana-mana. Nah, Al-Imam Al-Mustaghfiri telah menyebutkan periwayatan hadis dalam kitab Da'awat daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah bersabda, hal adullukum ala ma yunajjikum min aduwikum wa yudirralukum arzaqakum tad'una Allah fi lailikum wa naharikum fa inna du'a silahul mu'minin. Oh ya. Ya, ini membaca doa setelah salat Jumat. Nah, apa doanya? Allahumma inni ajabtu da'wataka wa sallaitu faridataka wa amtathaltu lima amartani farzuqni min fadlika wa anta khairur raziqin. Nah, cuma ini untuk laki-laki. Membaca doa ini bila imbas sembahyang Jumat, boleh berdiri di pintu masjid, anak turun pada masjid baca ini. Nah, ini doa mempermudah rezeki. Nah, karena bahan pian bibinian kado saya baca ini gantiannya ada pian hari Jumat tuh aja amalkan setiap Jumat minimal jangan tertinggal membaca salawat kamilah. Setiap Jumat baca salawat kamilah. Lalakian baca juga pang, lalakian di masjid Jumat bibinian bajur baca salawat kamilah 11 kali. Itu almarhum Guru Badaruddin bahari kayak itu sudah. Bila kita mengamalkan salawat kamilah itu justru kita suatu saat kita akan dapat bom rezeki lain bom rezeki itu tahu lebihan. Rezeki nang datang tuh nang bahasa orang Bali itu durian runtuh. Nah, kayak itu durian runtuh. Berapa kalinya baca ya 11. Pokoknya baca terus ke depan pihan. Sampai kita tuh kada ingat lagi peribahasanya itu berapa tahun sudah kau mengamalkan. Karena ada rahasia Tuhan. Ini Allah memberi sesuatu dari amalan yang kita amalkan itu bila kita sudah hati kita tuh murni, sudah hati kita tuh sudah bersih, sudah niatnya. Selama kita belum bersih niat tetap dijulung Tuhan lagi. Nah, jadinya kita mengamalkan sudah rutin, ikhlas kita tinggi punya. Kata zaman kita baca teruslah kita ada sesuatu. Allah memberi kita namanya bom rezeki ngarannya, atau orang Bali namanya durian runtuh. Baca salawat kamilah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallam salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil. Nah, di sini nang banyak masalah. Biwajhihil karim. Hi-nya 2 kali, biwajhihi. Nah, hi. Jangan biwajhihi tapi hihi gitu. Nah, jimnya mati. Biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumil lak. Baca itu 11 kali insyaallah. Nah, itu amalan di hari Jumat. Menalakian itu dibaca, yang lain juga dibaca. Semakala Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengampulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita, memberikan keturunan pasangan yang saleh dan salihah, bermanfaat berguna bagi nusa dan bangsa, dan digolongkan bersama dan akhirat, dan memudahkan segala urusan azahiniah. Melakukan salih Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu bika wa'lam annahu la ilaha illallah, 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 ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyidina Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah,
سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله بحمده العظيم. يا الله 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 الله يا 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 الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبينا وأمهاتنا خصوصا لروحه هيا سيدة أمينة بالجماعة خالق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي حبيب العلي العظيم الجاه وغنينا يا بفضلك عمن سواك وسلم وبارك وسلم. اللهم اجعل وصل والبركة ثم قرنا ما قولنا قرنا معاملنا بخدمتك المبارك جودك ويحسنك سيدنا الشفيع وقد صلى وجميع بيك وليك وعملك الصلاة وبركاتك أجمعين. تروح جميع المؤمنين من المسلمين وسمع وصلنا روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جدنا جميع شيخنا معلمنا وصلنا روح المغفور لها حاجة سيدة منها بالله جميع خليل وصلنا ذاك منا إليه رجل بدأ لها من النار حجابا له من النار حكم له من النار نجل الروح والرحمة والمغفرة والشفاعة ونعوذ بالقبر والرحمة والجنان لا تجعل قبورهم قبرا من قبر النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة كل رحلة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم على النبي وسلم. الحمد لله رب العالمين. إن الله